Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah melalui pembelajaran tematika subtema 2 pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia IPA dan SPDB. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kalian lihat? Lihat gambar ini. Pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi feses encer? Sampai kamu berkeringat dingin, sampai kamu kelelahan keluar kamar mandi. Iya, itu namanya diare anak-anakku sekalian. Diare itu apa? Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer, lembek, dan lebih sering dari biasanya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, bahkan sering. Apa yang terjadi ya? Nah, inilah gambarnya. Jadi, terjadi gangguan pada usus halusnya. Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit karena dihinggapi oleh laler, kecoa, dan lain sebagainya. Diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian, sehingga memerlukan pertolongan, yaitu dengan ditambah cairan dengan infus. Biasanya kalian akan dibawa ke dokter. Tentunya kalian sehat karena kalian menjaga kesehatan. Apa penyebab diare itu apa aja? Penyebab diare itu ada 6 poin. Yang pertama infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, gangguan usus fungsional atau stres. Nah, apa itu infeksi virus? Itu rotasi virus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Jadi, karena anak-anak itu kan sering bermain, suka bermain pasir, pegang ini, pegang itu, dan lupa cuci tangan. Maka ketika mau menginginkan sesuatu segera diambil, maka bisa terkejangkit virus. Yang infeksi bakteri dan parasit. Nah, biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, kena bakteri ada laler yang hinggap di nasi atau yang sudah basi. Nah, gitu. Kalau intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu sehingga diare setelah mengkonsumsi produk susu. Biasanya ini anak balita yang dikasih susu. Biasanya pertama-tama akan mencret kalau tidak bisa menyesuaikan diri. Oke, yang ketiga alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Nah, biasanya kalau alergi makanan, dia akan gatal, sakit, diare, dan lain sebagainya. Karena penyakit usus, itu menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Oke, lanjut. Pengobatan diare yang pertama dengan cara meminum cairan oralit yang telah kalian praktekkan sama orang tuamu, yaitu tugas dari Ustazah hari petugas kemarin. Yang kedua, meminum obat sesuai resep dokter. Sudah jelas. Nah, bagaimana cara mencegah diare?
yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Ayo, ingat gitu ya. Menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Ketiga, minum air yang sudah dimasak. Keempat, tidak jajan sembarangan. Sudah jelas. Lanjut. Nah, kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat untuk menaikkan produk serta mempromosikannya melalui iklan. Iklan itu bisa juga disampaikan lewat media elektronik seperti TV loh. Ya, kayak ini ketika kalian melihat televisi pasti ada iklan yang lewat. Ciri-ciri iklan media elektronik. Yang pertama, disampaikan secara elektronik. Itu ada dua, bentuk audio. Audio itu hanya bisa didengarkan, seperti iklan yang ada di radio. Disampaikan secara elektronik, yang kedua itu bentuk video dan audio seperti iklan di televisi. Mungkin juga iklan lewat internet. Yang kedua cirinya disampaikan dalam waktu singkat, tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Yang ketiga menggunakan bahasa formal dan non-formal. Formal itu resmi, non-formal itu tidak resmi atau gaul. Halo guys, seperti itu. Nah, yang keempat kalimat singkat, padat, dan persuasif. Yang kelima menggunakan intonasi yang tepat. Jadi, intonasinya yang tepat. Kalau sedih, gembira, senang, itu menggunakan intonasi yang tepat. Yang terakhir, terdapat musik pengiring yang membuat semakin menyenangkan. Wah, ada iklan tari saman di TV ya. Iya, bagus ya Kak. Tuh lihat, kompak lagi. Indahnya itu berasal dari negara Indonesia loh, dari Aceh. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Mungkin properti tari juga sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Properti tarian tradisional Indonesia. Di sini ada tari gantar, asal Kaltim atau Kalimantan Timur. Apa propertinya? Alat yang digunakannya. Nah, yang menonjol itu menggunakan tongkat. Tari selanjutnya yaitu tari bakso kembang, asal Banjar. Properti yang digunakan adalah rangkaian bunga. Ini rangkaian bunga, kayak di manten. Ini yang sudah sering kita kenal yaitu tari reog, asal Ponorogo, properti topeng reog. Yang ini tari kuda lumping, asal Yogyakarta, propertinya jaranan.
Tari selanjutnya yaitu tari Jaipong, asal Karawang. Karawang itu berasal dari Jawa Barat ya. Propertinya berupa selendang. Tari Merak, asal Jawa Barat juga. Propertinya mahkota. Dan masih ada selendang juga. Tari Serampang 12, asal Sumatera Utara. Properti sapu tangan. Ini tari topeng, asal dari Cirebon, properti topeng. Demikian anak-anakku penyampaian materi hari ini. Kita usudahi dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa absen di kolom komen. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.